Bu Ngesti dan Bu Siti, kira-kira siap untuk memulai rekamannya untuk hari ini? Siap. Ayo, bismillah. Nah, untuk awalnya dulu, kira-kira nanti kita akan diskusi dulu ya tentang penilaiannya nanti tentang kucing ini. Siap toh kabarnya gimana Bu Ngesti, Bu Siti? Baik. Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah. Bayu. Baik. Oke, alhamdulillah. Jadi pada kegiatan hari ini nanti kita akan melakukan kucing ya. Kira-kira untuk kompetensi yang akan dikembangkan itu apa, Bu? Jadi kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan hari ini, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan terhadap Pak. Oh, berarti tiga-tiganya ini berarti ya, Bu ya. Luar Ya, biasa. Oke, kemudian untuk kalau dari tiganya itu ini yang secara spesifik ingin diobservasi itu yang mana? Kompetensi yang mana kira-kira? dari ketiga kompetensi itu yang spesifik ingin dikembangkan ke kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Pak. Dua berarti ya. Dari Iya. tiga itu kita fokus ke dua saja ya. Iya. Kalau indikator ketercapaian tujuannya kira-kira apa, Bu? Ya, ketika saya mampu eh, me- apa ya, menangkap apa permasalahan dari coach saya Ya. dan mampu memberikan umpan balik kepada coach saya, Pak. Jadi dua itu nih. Jadi kalau misalnya nanti Ibu ingin menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Siti, Iya, kemudian mampu memberikan umpan balik yang positif. Begitu nih. Udah iya. siap berarti ini ya, Bu ya. Siap, Pak. Iya. Oke. Monggo kalau sudah siap mungkin bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabar? Waalaikumsalam, Bung Esti. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Bung Esti? Alhamdulillah baik juga, sehat, masih semangat ya. Ya, Gimana Bu. Mbak Nur, bahagia ke hari ini? Hmm, ya, baik ya, Bu. Tapi ada juga hal-hal yang membuat sedikit kurang bahagia, gelisah. Oh gitu ya, ada yang buat gelisah, apa itu, jadi penasaran saya. Apa ini Bu Nur yang membuat sedikit gelisah atau menjadi keganjalan nih, atau kegalauan gitu ya? Ada I, masalah apa ini Bu Nur? ini, Bu, tentang penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, Bu. Belum bisa berjalan dengan maksimal sepertinya. Jadi bingung saya, sebaiknya itu penerapannya seperti apa. Gitu ya, jadi benar gelisah tentang penerapan pembelajaran PSE di kelas Bu Nur yang menurut rasa itu belum maksimal gitu ya. Baik, jadi apa ini tujuan perbincangan kita hari ini yang ingin dicapai, yang diharapkan oleh Bu Nur? Ya, saya sih pengennya nanti, Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol, dapat pencerahan, dapat ide baru bagaimana agar penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas saya itu bisa berjalan dengan lebih baik, lebih bermakna tentunya untuk kita semua. Ya, baik. Semoga apa yang jadi harapan Bu Nur nanti dapat tercapai ya. Baik, masalah pembelajaran sosial emosional di kelas Bu Nur. Seperti apa sih gambarannya yang sudah Bu Nur lakukan tentang penerapan pembelajaran sosial emosional ini? Penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas saya yang sudah saya terapkan ya, Bu, itu dengan menerapkan PSE, salah satunya dengan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Nah, hal itu dengan kegiatan awal sebelum pembelajaran.
Jadi sebelum pembelajaran itu anak-anak menempelkan namanya pada papan emoji, Bu, papan emoji di kelas saya. Nah, papan emoji itu dibagi menjadi 4 perasaan di situ, Bu. Yang saya tuliskan ada perasaan sedih, perasaan marah, terus ada takut, ada bahagia. Nah, jadi setiap pagi itu sebelum pembelajaran, anak-anak itu saya minta untuk menempelkan namanya sesuai dengan perasaan yang sedang mereka rasakan saat itu. Oh gitu ya, jadi pembelajaran sosial emosional di kelas Bu Nur itu dengan salah satunya nih ya, dengan roda emosi gitu. Terus kapan, apakah anak-anak itu menempelkannya itu ketika mereka datang dari rumah, datang langsung masuk kelas menempelkan, atau ada baris dulu atau gimana Bu? Atau langsung menempel gitu ketika datang? Iya, Bu. Nah, jadi papan emoji itu setiap paginya disiapkan oleh anak-anak yang piket atau anak yang berangkat lebih awal. Nah, itu mereka siapkan di depan kelas. Jadi ketika anak yang baru datang itu langsung menempelkan nama. Jadi memang sebelum kegiatan lain, Bu. Jadi sampai langsung menempelkan namanya. Jadi sebelum anak-anak masuk nih, begitu datang, kemudian sudah tersedia di situ, langsung apa yang dirasakan ditempel di situ gitu ya. Iya, Bu. Ada yang menyiapkan itu ya Bu. Jadi ada yang piket menyiapkan. Berarti papan itu nggak permanen ditempel di dinding kelas gitu ya? Tidak, Bu, karena kemarin itu mau dibuat yang permanen, tapi kayaknya masih belum nemu model yang cocok. Jadi sementara ini modelnya masih yang saya gantung dan disiapkan dulu sebelum pembelajaran. Jadi roda emosinya itu digantung, kemudian kalau siang eh, disimpan gitu ya Bu? Setelah Iya, dirapikan anak-anak kembali nama-namanya kan latihan. dilepas lagi, maksudnya. Iya, Bu. Iya, oh ya gitu. Dari apa nih hambatan dari Bu Nur dalam menjalankan salah satu praktek PSE ini di kelas Bu Nur? Apa hambatannya dengan roda emosi itu? Nah, hambatannya, Bu, kemarin sih ini ya sudah berjalan sekitar 1 minggu. Anak-anak alhamdulillah sudah menempelkan perasaannya memang sesuai apa yang dia rasakan. Nah, ini masalahnya setelah anak-anak menempelkan namanya pada papan emoji itu, umpan balik yang saya berikan, Bu. Jadi, saya itu kemarin sempat bingung ketika ada anak yang menempelkan namanya pada bagian sedih. Nah, ketika kan itu sebelumnya saya tanya secara klasikal. Contohnya misalnya ada beberapa anak menempel di perasaan yang bahagia. Kalau bahagia sih ya sudah ya alhamdulillah tinggal dilanjutkan bahagianya. Nah, paling saya tanya ini bahagianya karena apa? Nanti kan jawab satu persatu. Nah, terus kemarin ada beberapa anak yang menempelnya di bagian sedih. Nah, ada 3 anak kalau tidak salah, iya 3 anak. Yang 2 anak itu saya tanya. Nah, salah satunya kenapa? Oh, ada yang karena terlambat, berarti kan oh jadi dia sudah tahu berarti besok saya berangkatnya lebih awal. Terus ada juga yang karena apa bukunya ketinggalan. Nah, itu kan bisa langsung apa ya ibaratnya dia ketika menyadari perasaannya itu bisa tahu solusinya. Tapi ada satu anak yang ketika saya tanya, "Kenapa kok sedih?" Itu malah nangis. Terus apa ya ndak bisa menyampaikan lah di situ. Nah, kegalauan saya itu di situ, Bu. Apa ya, saya kemarin bingung, ini anak nangis ketika saya lanjut fokus dengan anak tersebut tadi satu, wah ini terus apa ya pembelajarannya kan tidak berlangsung sesuai yang dijadwalkan lah begitu. Posisi itu kan saya maksudnya belum belum siap ya menghadapi terus oh yang lain begini ini saya kondisikan seperti ini, jadi saya sempat bingung. Terus kemarin ketika ada anak yang nangis tersebut mungkin adalah sekitar 10 menit jadi kelas itu hening ya karena ya saya juga masih bingung wah ini saya meresponnya bagaimana ya, saya cuma mendekati terus anak tersebut ya belum bisa bicara langsung maksudnya cerita perasaannya bagaimana ya karena itu kan di kelas ya maksudnya
saya setelah dia cukup tenang, terus kita bareng-bareng dari kesadaran tadi perasaan mereka apa, kita coba arahkan kan dengan ice breaking bersama, jadi biar semua anak itu perasaannya bisa berubah ke arah yang bahagia untuk siap menerima pembelajaran. Nah, saya itu bingungnya di situ kalau ada anak yang seperti tadi ada yang sedihnya itu terlalu mendalam, itu saya bagaimana menyikapinya, sedangkan ini kegiatan awal itu kan setiap hari seperti itu. Nah, saya takutnya ketika saya tidak bisa memberi umpan balik yang sesuai dengan apa yang anak itu rasakan, saya takutnya anak-anak itu bisa jadi berpikir, wah, ini ngapain saya nempelin perasaan sesuai perasaan saya, Bu Guru aja tidak bisa merespon sebenarnya apa yang sesuai perasaan mereka. Saya takutnya jadi mereka nempelnya di bahagia aja lah, kalau bahagia udah nggak jadi masalah. Saya galaunya seperti itu, Bu. Oh iya, jadi benar itu merasa dengan roda emosi itu dalam memberikan umpan balik itu merasa kurang maksimal gitu ya. Tadi misalnya selain itu juga tadi Bu Nur merasa ketika anak-anak yang perlu penanganan khusus atau misalnya tadi yang sedih itu jika diselesaikan pada waktu awal pembelajaran itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya, dan akan memotong waktu pembelajaran yang ada. Seperti itu ya Bu Nur. Jadi menurut Bu Nur, kira-kira apa nih solusi yang bisa dijalankan atas masalah ini? Kalau saya sih, Kalau Nur kepikirannya gimana gitu? iya. Kalau seperti itu, agar Jadi siswa tidak terpotong waktu lama untuk anak yang merasa sedih tadi itu. Jadi dari pengalaman kemarin ini saya kan itu di situ tuh terjeda ya ada 10 menit karena masih bingung memang. Tapi kalau saya lihat kembali, wah, ini kayaknya kalau hal seperti ini besok ada beberapa anak yang sedih kelihatannya mau terpotong sampai berapa lama, kan saya jadi berpikir Iya, seperti itu. betul. Mungkin saya mau itu aja, Bu, memanfaatkan jurnal harian mereka yang biasanya kan untuk refleksi kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin itu saja sih, maksudnya ketika respon yang langsung saat itu mungkin dengan klasikal dulu ya, jadi saya ibaratnya tahu dulu lah anak-anak itu perasaannya seperti apa, yang sedih ya coba dikuatkan, tapi belum ke yang mendalam satu persatu, jadi dikuatkan bersama, terus coba ice breaking bersama dulu atau dengan tepuk-tepuk fokus, jadi biar anak-anak fokus dulu. Nah, tapi tetap maksudnya ketika menemui tadi, oh ya sudah terus terlanjur nangis, ya saya beri waktu untuk menulis di jurnal hariannya. Jadi kan kalau kemarin tidak bisa itu menyampaikan di situ, tidak bisa. Terus saya juga masih bingung, itu belum tahu ya mau seperti apa langsung dadakan seperti itu. Jadi mungkin tak suruh, kalau ada yang terlalu mendalam sedihnya, itu langsung saya suruh cerita aja di jurnal hariannya. Terus nanti di waktu luang, jam istirahat atau sepulang sekolah, nah saya memberi umpan balik yang lebih itu, agar anak-anak tadi tidak merasa wah sepercuma ini perasaan saya tidak direspon dengan baik, itu dengan diskusi perorangan dengan anak-anak yang bermasalah tadi. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oh iya, jadi Bu Siti tadi udah menemukan solusinya. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Tadi udah bagus sekali sih menurut saya, Bu. Itu sudah solusi yang tepat. Tadi yang pertama di secara klasikal, kemudian ketika ada yang sedang tidak semangat diajak ice breaking gitu ya, terus yang sedih biar pada waktu mau pembelajaran itu bisa kembali moodnya bahagia, kemudian diajak tepuk-tepuk agar bisa fokus lagi, kemudian terus ada tadi rencananya Bu Nur akan disuruh menuliskan dalam jurnal refleksi gitu ya. Jadi Bu Nur selain menggunakan roda emosi juga punya jurnal gitu ya. Setiap hari jurnal itu diisi oleh siswa gitu. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga tadi
Bu Nur akan memanggil anak-anak yang memang perlu penanganan khusus atau perlu diskusi lebih mendalam, dipanggil empat mata di luar jam pelajaran. Itu sudah sangat tepat Bu, apa yang Ibu rencanakan seperti itu. Nah, tadi hambatannya sudah tahu, kemudian solusinya Bu Nur juga sudah menyebutkan, dan itu menurut saya juga sudah tepat. Nah, ini kapan nih rencana ini akan dilaksanakan Bu Nur? Kalau rencana mau dilaksanakan sih secepatnya, Bu. Tapi kan ya itu kan tidak tahu kan kapan kita akan menghadapi situasi seperti itu. Tapi ya setidaknya saya itu tahu lah, oh berarti besok ketika saya menghadapi situasi seperti kemarin, saya jadi sudah ada gambaran mau seperti apa menyikapinya. Ya, jadi sebenarnya sudah tahu ya, paling tidak ketika menghadapi seperti itu solusinya sudah ada. Nah, kemudian kira-kira ada nggak yang perlu dilibatkan dalam rencana aksi Bu Nur itu? Yang perlu dilibatkan kalau tadi kan rencananya yang tidak bisa menyampaikan perasaannya di kelas kan menuliskan di jurnal refleksi. Ya, pastinya murid sih Bu, anak-anak di kelas yang saya libatkan, maksudnya agar mereka itu tetap tidak berubah pikiran bahwa menempelkan nama di papan emoji itu memang benar-benar sesuai perasaan kalian. Jadi agar kita sama-sama tahu apa yang sebenarnya kita rasakan. Jadi kalau orang-orang di kelas kita tahu perasaan kita, orang-orang lain akan lebih lebih tahu bagaimana bersikap kepada kita. Ya harapannya kita bisa sama-sama mewujudkan lingkungan yang baik untuk kita belajar bersama. Begitu sih Bu. Ya. Nah, tadi misalnya nih ya, tadi kan ada siswa yang sedih gitu ya Bu. Kemudian dia sampai menangis, begitu sampai ditanya juga tidak mau menjawab. Nah, misalnya ada anak yang disuruh menulis pun dia tidak mau terbuka, dan Bu Nur jadi bertanya-tanya pasti kan, anak ini kenapa? Nah, kira-kira ada nggak yang perlu dilibatkan gitu, selain kalau jika anak itu tidak bisa terbuka dengan guru gitu? Oh iya. Nah, itu sih Bu, sebelumnya saya kenapa mikir jurnal harian, karena ya sebelumnya itu mereka memang awalnya memang canggung mau menuliskan sesuatu. Tapi terus jurnal harian itu jadi sarana. Jadi kalau mereka memang malu mengungkapkan langsung di depan teman-teman, tulis saja di situ. Jadi sejauh ini sih mereka sudah sering bercerita hal-hal yang tidak tersampaikan secara lisan melalui jurnal tersebut Bu. Jadi saya melibatkan anak-anak itu dengan pemahaman agar mereka itu tetap yakin, tetap mau untuk terbuka, untuk jujur, karena bagaimanapun lingkungan kita itu harus sama-sama kita yang membuat lingkungan tersebut jadi lingkungan yang nyaman untuk kita bersama. Gitu ya. Jadi ini Bu Nur juga sudah menerapkan tentang budaya positif ya di dalam kelas, untuk agar semua anak merasa aman, merasa nyaman. Nah, dalam tadi kan yang paling perlu dilibatkan adalah murid gitu ya, dan rencananya akan dilakukan secepatnya. Nah, dari pembicaraan kita nih Bu Nur di akhir sesi ini, apa nih yang bisa disimpulkan? Bu Nur mungkin bisa membuat kesimpulan tentang pembicaraan kita hari ini, terus komitmen ke depannya seperti apa Bu Nur? Iya Bu, jadi dari kita ngobrol-ngobrol tadi, alhamdulillah saya sekarang jadi lebih mantep lagi, galaunya sudah berkurang. Kalau tadi kan saya galau, ini takutnya program ini malah jadi menimbulkan rasa tidak percaya anak untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi sekarang saya lebih semangat lagi lah mau menerapkan PSE itu dengan tambahan kalau menghadapi anak yang sedihnya terlalu mendalam atau ada masalah yang lebih mendalam dibanding teman-teman, itu mereka menuliskan pada jurnal harian mereka dan akan saya tindak lanjuti di waktu lain, bukan langsung ketika saat itu juga. Iya, bagus sekali Bu Nur.
langkah-langkahnya, rencana aksinya semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan membawa dampak dari keberpihakan kita kepada murid-murid kita, sehingga anak-anak kita mempunyai kecerdasan sosial emosional yang baik gitu ya, harapan kita bersama. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktunya ya, sudah mau berbincang-bincang nih dengan saya. Sampai jumpa di kesempatan lain ya, mungkin kalau ada sesuatu kita bisa bicarakan di lain waktu. Terima kasih Bu Nur. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih sudah dapat ide baru ini. Semoga lain waktu bisa menceritakan perkembangan yang baik dari rencana ini. Waalaikumsalam. Ya, oke Bu Ngesti, Bu Siti, selamat sudah melakukan coaching hari ini. Bagaimana perasaannya Bu Ngesti sebagai seorang coach? Perasaannya gimana ya? Ya lega, akhirnya bisa menjadi teman curhat Bu Nur dan Bu Nur bisa menemukan solusi atas kegalauannya hari ini. Gitu. Kelihatan natural tapi tadi kok Bu. Bagus banget. Oke Bu, saya lanjutkan nih. Kemudian kalau ini dari apa yang sudah tadi kita lakukan, indikator ketercapaian yang diinginkan kira-kira sudah tercapai belum Bu? Dari apa yang menurut saya sudah ya Pak. Tadi kan saya lebih mengembangkan kepada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Jadi dari apa yang diceritakan Bu Nur, kemudian saya menggarisbawahi, kemudian saya bertanya kembali ke Bu Nur dan juga mampu Bu Nur akhirnya menemukan solusinya sendiri. Jadi Bu Nur bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu dari Bu Nur sendiri, dan itu sangat sesuatu yang sangat diharapkan ya dari acara coaching ini. Itu yang mampu menggali ide-ide dari yang di coaching itu sendiri, dari si coach itu. Ya sih Bu, saya juga lihatnya juga sama, beberapa dari catatan saya ini juga kelihatan kok. Tadi dari awal Ibu sudah istilahnya kelihatan antusias untuk mendengarkan curhatan dari Bu Siti, itu udah salah satu poin gitu, kehadiran penuh sampai bahkan sampai akhir nggak kelihatan bosan gitu aku mendengarkan, nggak, tapi bisa fokus untuk beberapa kali melontarkan umpan balik yang akhirnya menyebabkan Bu Siti mampu membuka kemampuannya dan bisa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah kompetensinya sudah tercapai untuk keduanya Bu. Kemudian ini Bu, setelah kita lakukan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan gitu ya, dari kita refleksi ya dari coaching yang sudah kita lakukan. Ya, kalau dari refleksi coaching yang sudah dilakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi pertanyaan yang bisa menumbuhkan atau menggali lebih dalam ide-ide dari si coach itu sendiri gitu. Itu yang lebih kedepannya ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan seperti itu. Berarti perlu coaching lagi ya biar bisa menumbuhkan itu. Iya, ya, perlu banyak latihan coaching. Banyak latihan. Bagus, tapi udah sesuai kok Bu. Kalau saya lihat tadi beberapa pertanyaan juga, intinya beberapa pertanyaan itu bisa membuat Bu Siti menjawab pertanyaannya tidak monoton, itu tidak bisa membuka peluang Bu Siti menyelesaikan permasalahan sendiri. Itu menurut saya sebuah pertanyaan pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya tadi sebenarnya saya itu memancing pertanyaan, kalau anaknya pemalu kemudian nggak mau menuliskan, kan mungkin ada ya di sebagian murid itu, memancing itu agar Bu Nur itu bisa berpikir berkolaborasi dengan orang tua atau bagaimana dia guru lain mungkin anak yang di rumah gitu. Seperti itu, tapi dia belum berhasil itu Pak. Mungkin ya, cuma menurut saya
istilahnya Bu Siti kan masih ini ya, masih terfokus ke lingkungan sekolah Bu. Tadi itu tidak ya, maksudnya nggak terbuka ke luar. Mungkin fokusnya Bu Siti masih di lingkungan sekolah dulu kalau mampu. Kan masalahnya yang dari luar tuh, kita masalahnya ada dari Itu luar ya memang tadi dibawa sudah mampu sih, Bunur di tidak sekolah mau mengalami dibawa masalah keluar anak yang gitu. Bener nggak mengalami masalah anak yang benar-benar tidak mau cerita, tidak mau menulis, dia benar-benar tertutup kan berarti kita harus tahu Ya sebenarnya anak ini membutuhkan seperti apa sih gitu. membutuhkan peran orang lain gitu, selain maksudnya selain anak-anak di situ tapi juga membutuhkan peran mungkin orang tuanya juga ya untuk agar supaya mampu menyelesaikan tahu nih akar masalahnya gimana. Oke, itu Bu Nesti, Bu Siti luar biasa untuk kali ini, good job, bagus sekali ya, selamat ya sudah Oke. menyelesaikan coaching hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bayu, Bu Nur. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Baik, ya alhamdulillah. Sebelum acara coaching kita mulai, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu ya, saya Ngesti Wahyuni. Di sesi ini saya sebagai observer atau pengamat, kemudian Bu Siti Nurjana sebagai coach dan Pak Bayu Haji sebagai coaching. Nah, sebelumnya kali ini nanti yang akan saya amati adalah tentang alur tirta yang ada di praktek coaching kita kali ini, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Nah, semoga nanti dalam praktek coaching kali ini bisa berjalan sesuai dengan alur tirta yang ada. Dan Pak Bayu, untuk Bu Siti Nurjana ya, Bu Siti Nurjana, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini, Bu Siti Nurjana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam latihan coaching kali ini Bu, yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga tentunya semuanya Bu. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, oh iya baik. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu Siti untuk kompetensi coaching itu. Yang pertama tadi tentang kehadiran penuh, kemudian ketiga kompetensi coaching ini Bu, mana nih yang lebih akan dikembangkan di sesi coaching kita kali ini, yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Mungkin kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dulu Bu. Oh iya, jadi ada 2 kompetensi ya yang Bu Siti ingin kembangkan di coaching kali ini, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Nah, apa indikator yang menunjukkan ketercapaian kompetensi itu, Bu? Indikator yang menunjukkan kalau saya itu bisa mendengarkan dengan aktif dan dengan kehadiran penuh ya, ketika nanti proses coaching saya itu bisa memberi umpan balik dengan menggunakan tadi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach tersebut. Jadi bisa mendengarkan dengan aktif dengan kehadiran penuh sesuai dengan apa yang disampaikan coach. Oke, baik. Jadi itu ya indikator yang ingin dicapai gitu ya, yang menunjukkan ketercapaian kompetensi coaching kali ini. Baik, silahkan untuk bisa dimulai coaching hari ini. Bu Siti maupun Pak Bayu, waktu kami persilakan. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Siti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak.
ada apa nih? Minta waktu luang 15 menit. Mau ada yang diomongin? Mau ngomongin tentang apa, Pak? Ada waktu toh Bu Siti? Aku pengen curhat nih. Alhamdulillah ada, Pak. Ya, monggo disampaikan mau ngomongin tentang apa? Ini Bu, saya banyak-banyak tugas. Kemarin kebetulan habis ikut diklat. Nah, ada tugas banyak, menumpuk. Apalagi tugas dari sekolah juga masih banyak yang belum selesai. Pusing Bu, mau menyelesaikannya bagaimana? Oke, iya. Berarti Pak Bayu itu sekarang sedang banyak tugas ya, banyak tugas yang menumpuk. Nah, ini harapannya apa nih nanti kalau kita ngobrol-ngobrol, diskusi, nanti pengennya seperti apa nih, dapat apa nih dari obrolan kita nanti? Ya, pengennya berbagi rasa atau Bu, juga pengen tahu sih gimana caranya kita supaya tugasnya tuh nggak menumpuk-numpuk gitu loh. Jadi sesuai dengan tenggat waktu yang disediakan, tapi juga tidak membuat membebani tugas kita. Anak-anak pun bisa nyaman dalam belajar, kita melayani keluarga juga nyaman, dan semua tugas tagihan selesai. Ya, harapannya gitu sih, Bu. Oke, jadi pengennya nanti bisa tahu ya bagaimana cara menghadapi tugas-tugas yang menumpuk Iya, tadi agar tidak terlewat deadline-nya. terlewat. Eh, Pak Bayu, coba memangnya gimana nih selama ini bagaimana sih Pak Bayu itu menghadapi tugas-tugas yang menumpuk tadi kok bisa sampai katanya terkejar deadline, sering agak terlambat, itu memangnya bagaimana? Biasanya sih kalau saya mengerjakannya ya pas buka aja, buka misal nih buka laptop, terus kepikiran oh tugas ini saya kerjakan nih sampai lupa waktu. Kadang-kadang saya hanya lihat jadwal aja, jadwalnya ini aja, terus saya kerjakan. Akhirnya untuk tugas-tugas yang lainnya nggak kejangkau. Misal kayak kemarin kita apa namanya tugas IKM. Akhirnya saya ikut BIMTEK mengerjakan IKM dan tugas yang lain nggak terjangkau gitu Bu. Oke, jadi sementara ini Pak Bayu itu mengerjakannya kalau ketika buka laptop lihat jadwal mengerjakan. Asal Terus ingat aja. oh iya, Oh, iya jadi kalau ingat aja. Nah, ini kalau menurut Pak Bayu nih, mm, kriteria seperti apa nih yang Pak Bayu pengen itu? Kalau sebelumnya kan mengerjakan tugasnya hanya ketika melihat jadwal. Nah, sebenarnya Pak Bayu itu pengennya Pak Bayu itu seperti apa sih selanjutnya agar bisa menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk tadi dengan baik? aku inginnya ya ketika ada tugas kita bisa kerjakan meskipun waktunya eh, masih panjang. Maksudnya kita nggak nunda-nunda tugas gitu loh, Bu. Inginnya seperti itu. Cuma ya itu tadi masalahnya, Bu. Kadang-kadang ketika waktunya selang, kita gunakan untuk acara yang lain, akhirnya ada tugas, ini udah mulai deadline, baru keingat, oh ini aku ada tugas. Jadi lupa nih. Apalagi kadang-kadang kan juga di sekolah itu kita kan memang nggak hanya ngajar aja toh, banyak sekali ada tugas tambahan. Iya. Tiba-tiba nih oh, besok mau ada acara ini, akhirnya kita fokus mengerjakan tugas ini, sedangkan tugas yang emang sudah ada itu terbengkelai ya kayak gitu sih Bu. Inginnya sih kalau ada tugas kita bisa fokus mengerjakan dulu, walaupun nanti diselai tugas yang lain, cuma bisa kembali lagi ke tugas awal itu loh, tidak yuk lupa akhirnya deadline baru ingat oh ini ada tugas. Nah, inginnya kayak gitu sih Bu. Oke, jadi kalau selama ini kan masih kurang fokus ya. Jadi pengennya itu kan lebih fokus kalau dapat tugas apa lebih fokus walaupun memang di luar tugas individu kita kadang ada tugas tambahan yang di situ sifatnya dadakan. Nah, eh, menurut Pak Bayu nih, rencana Pak Bayu itu kedepannya bagaimana nih kalau menghadapi situasi yang seperti itu rencananya mau seperti apa? Ya pinginnya sih buat catatan sih Bu, nggih. Oh ini masih ada tugas satu gitu pinginnya, tapi masih belum Oke. terlaksana sih. Apalagi kan
bagi seorang yang ngapunten nggih, mungkin cowok cewek kita nggak berdasarkan gender, cuma mungkin kadang-kadang cowok itu merasa mosok kok ya cowok pakai buku kecil catatan kan nggak wow, tapi saya inginnya buat catatan gitu. Jadi setiap saat ini masih ada tugas ini. Jadi oh iya saya masih ada tugas. Intinya ada yang mengingatkan saya untuk mengerjakan tugas itu membuat catatan. Mungkin di HP sih. Kayaknya bisa ya Bu ya. Mungkin. Oke, iya berarti rencananya nih ke depan untuk menghadapi situasi yang kemarin Mbak Bayu merasa itu terhambat ya untuk menyelesaikan tugas, ini ingin membuat catatan ya, catatan tentang tugas-tugas di HP. Nah, Ya, betul. kalau punya rencana seperti itu nih, kira-kira ada hal lain tidak yang kira-kira bisa dijadikan rencana tambahan ini selain membuat catatan di HP? Catatan ya apa ya? Mungkin ya memang kadang-kadang kita juga sering lupa ya. Mungkin saya akan ini rencananya sering apa namanya buat mungkin di HP juga ada fitur pengingat juga ya Bu ya. Jadi istilahnya ini tugas ini belum selesai, tolong dikerjakan. Jadi walaupun nanti saya tugasnya tersela oleh tugas yang lain, eh, di HP itu kadang-kadang bunyi tit tugas. Oh iya, jadi bisa kembali fokus lagi ke pekerjaan. Jadi cocok itu Bu buat catatan di HP, kemudian sekaligus untuk mengingatkan juga kita buat alarm mungkin ya, kayak alarm itu. Ya, bagus Oke. sih, Bu. Mungkin gitu, Bu. Oh, Hmm, berarti rencananya nih buat catatan, terus hmm, juga memanfaatkan fitur pengingat di HP ya, yang ya, ibaratnya betul, nanti bisa jadi betul. alarm buat kita. Nah, Pak Bayu kan udah punya Hmm, dua rencana nih. Kira-kira eh, ada tidak orang lain tuh yang bisa membantu Pak Bayu menjalankan rencana ini, atau yang orang lain yang bisa membantu Pak Bayu lebih bisa menyelesaikan masalah yang ada? Ada enggak? enggak ya, Bu ya. Kadang saya ingin ini sih teman-teman saya kayaknya juga istilahnya mereka juga respect kepada saya. Apa yang misalnya katakanlah Pak Bayu ada tugas nggak anaknya lagi kosong nih. Jadi saya mengerjakan tugas yang di mereka bantu, misalnya suruh bantu apa meneliti pekerjaan atau untuk buat undangan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, mungkin saya akan minta tolong ke teman-teman saya. Jadi istilahnya kalau misal nih eh, ada tugas, jadi saya mengerjakan terus, oke saya kerjakan dulu, tapi nanti saya diingatkan lagi ya kalau udah selesai untuk mengerjakan tugas sebelumnya gitu. Saya juga mungkin nanti minta tolong ke eh, istri ya, karena mungkin saya juga akan sedikit curhat sama dianya. Jadi kalau misalnya nanti malam nih saya ketiduran, nah dianya kan sering bangun, jadi biar bisa bantu untuk mengingatkan tugas-tugas. Ya, kayaknya gitu sih, Bu. Oke, wah bagus sekali ya. Jadi rencananya itu sudah sebenarnya tersusun dengan matang ya. Tadi ada dengan membuat catatan, terus oh takutnya kurang maksimal nih. Oh ya berarti tambahkan pengingat di HP. Terus wah ada orang lain nih yang juga bisa bantu, bisa dengan teman-teman dan juga istri untuk membantu mengingatkan. Nah, ini nih Pak Bayu dari tiga rencana ini. Kira-kira rencana apa yang paling mungkin bisa diterapkan Pak Bayu dalam waktu yang paling dekat ini? Kalau itu mungkin saya eksekusin yang pertama itu buat catatan di HP. Soalnya kayaknya kalau catatan di HP kan kita bawa terus nih. Jadi bisa mengingat tentang apa namanya tugas-tugas kita. Kemudian nanti kalau udah baru kita alarm. Jadi saya akan coba untuk nulis catatannya dulu, catatan di HP. Nah nanti kalau udah kira-kira tersusun nih jadwalnya dengan rapi, baru nih kita share ke istri kita konten ya gitu. Oke, nah ini rencananya mau dijalankan sejak kapan nih Pak? Secepatnya Bu, saya akan coba. Iya secepatnya pokoknya. Ini udah dapat ide dari Bu Siti ini sudah maceng. Saya ingin mengejar cepatnya supaya nanti eh, tugasnya kan tidak yuk mandek toh bisa segera terlaksana gitu. Oh iya, oke Pak Bayu. Nah, wah tidak terasa nih ternyata kita hampir 15 menit nih Pak. Nah, Wah, oke Pak Bayu, dari percakapan kita tadi, berarti apa nih yang sudah Pak Bayu dapatkan nih dari obrolan kita tadi?
saya udah agak lega Bu. Bayangkan aja loh, tugas yang numpuk-numpuk nggak pernah selesai tepat waktu. Kadang-kadang ditagih dulu baru mengerjakan. Setelah itu, setelah tadi ngobrol sama Bu Siti, kayaknya saya juga idenya mau saya terapkan itu nulis buat catatan, saya setel alarm juga, dan saya akan sering terbuka gitu dengan share sama istri saya. Makasih ya Bu, jadi lebih nyaman sekarang, enak ya. Eh, oke Pak, selamat menjalankan rencananya, semoga berhasil. Wah, ini saya jadi penasaran nih Pak. Besok kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, kalau sudah minggu depan mungkin ya. Jadi biar tahu progresnya Pak Bayu itu seperti apa nih, rencananya yang dijalankan itu berhasil atau belum nih. Begitu ya Iya, Pak iya, ya. iya. Nanti Oke. dicek aja Bu, boleh kok, santai aja. Oke Pak, sampai bertemu minggu depan ya. Terima kasih Ya, Pak Bayu. terima kasih Bu. Iya, sore Pak. Sore. Dari tadi coaching yang sudah dilaksanakan, dari pengamatan saya yang saya amati, dari awal sampai akhir secara garis besar alur cerita sudah ada di situ ya, di proses coaching itu, dari menanyakan tujuan, kemudian tadi mengidentifikasi masalah, dari sisi menanyakan seperti apa sih permasalahannya, kemudian juga dari masalah itu kemudian bisa menemukan solusi Pak Bayunya, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bayu. Nah, itu dari catatan saya. Kemudian masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan pada Nah, dari apa yang sudah dilakukan tadi ya selama coaching, tadi kan di awal Ibu memiliki indikator ketercapaian nih dari kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, dari coaching tadi yang sudah dilakukan, menurut Bu Siti Nurjana sudah tercapai belum indikator yang diinginkan tadi? Baik Bu. Kalau menurut saya tadi saya indikator ketercapaiannya kan ketika saya bisa memberikan umpan balik yang sesuai dengan pernyataan si Koci tadi. Tapi tadi sih sepertinya saya sudah berusaha merangkum apa pernyataan-pernyataan dari si Koci, dan menurut saya untuk proses mendengarkan secara aktif juga sudah mulai terlihat. Tadi saya fokus dengan apa yang disampaikan oleh si Koci. Terus satu lagi selain mendengarkan dengan aktif juga kehadiran penuh. Nah tadi saya itu berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian dan merangkum apa yang tadi disampaikan oleh si Koci. Begitu sih Bu. Iya, iya. Jadi itu refleksi ya dari Bu Siti Nurjanah tadi ketika melakukan coaching, dan dari catatan saya juga apa yang sudah Bu Siti Nurjanah sampaikan tadi tentang indikator ketercapaian, menurut saya juga sudah tampak sih ya ketika Bu Siti Nurjanah mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan umpan balik setiap pernyataan dari Pak Bayu, sehingga terjadi perbincangan yang kemudian akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian yang kedua nih, kompetensi apa kedepannya ya, jika coaching lagi gitu, yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan, kedepannya apa nih kompetensi yang ingin lebih dikembangkan lagi Bu Siti Nurjana? Baik Bu, tentunya kalau tadi saya merasa berarti mendengarkan aktif dan kehadiran penuh sudah mulai tampak. Nah, berarti kedepannya yang satu lagi nih Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu yang ingin saya kembangkan selanjutnya. Ya, baik. Kayaknya sesi kita hari ini cukup ya, Pak Bayu, Bu Siti Nurjana. Terima kasih atas waktunya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai latihan coaching hari ini, sebelumnya saya akan membacakan pembagian tugas pada latihan sesi ini ya. Untuk saya sendiri, Siti Nurjana, ini pada latihan kali ini bertindak sebagai observer. Terus selanjutnya untuk Pak Bayu itu bertugas sebagai coach dan Bung Esti Wahyuni itu bertugas sebagai coach. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke sesi coaching, terlebih dahulu saya ingin diskusi dulu, tanya jawab dulu dengan Pak Bayu yang bertugas sebagai coach. Baik, siap Pak Bayu? Siap, Bu. Iya, baik Pak Bayu, nanti dalam pelaksanaan coaching antara Pak Bayu dengan Bung Esti itu ada rubrik penilaian yang akan saya nilai sebagai observer ya, akan saya lakukan penilaian sebagai observer itu terkait dengan percakapan coaching. Jadi nanti diharapkan Pak Bayu melakukan coaching itu dengan percakapan yang sesuai dengan alur Tirta. Untuk selanjutnya Pak Bayu, pertanyaan selanjutnya, dalam latihan coaching nanti kompetensi apa nih yang ingin Pak Bayu kembangkan? Oke, terima kasih Bu. Untuk kegiatan kali ini saya ingin punyai 3 buah kompetensi ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mampu membuat pertanyaan yang berbobot. 3 kompetensi itu, Bu. Oke, jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi. Nah, tapi nih Pak Bayu, dari 3 kompetensi ini yang spesifik yang ingin Pak Bayu kembangkan terlebih dahulu itu pada saat observasi nanti itu yang apa nih Pak Bayu? Saya ingin yang pertama aja sih, kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif. Ini cuma 2 kompetensi ini yang ingin saya capai di kegiatan kali ini. Oke, berarti 2 kompetensi ya Pak ya, mendengarkan Ya. kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, kira-kira nih Pak, indikator kalau Pak Bayu itu bisa kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu seperti apa? Yang pertama tentu si coachnya nanti ya, coachingnya itu nanti antusias dalam bercerita ketika melakukan coaching. Kemudian dia juga tidak malu-malu dalam menyampaikan permasalahannya. Jadi indikatornya seperti itu saya dapatkan. Oke Pak, berarti indikator kalau Pak Bayu berhasil mencapai kompetensi yang diinginkan itu coach antusias dalam bercerita dan juga coach tidak malu. Oke Pak, baik Pak, ini cukup ya untuk observasi. Nah sekarang silahkan Bapak laksanakan coachingnya. Selamat melaksanakan coaching. Selamat. Terima kasih Bu. Oke, Bung Esti sudah siap kan? Siap, siap Pak. Bung Esti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Bayu. Hujan ya Bu ya? Ya hampir hujan ini Pak. Iya. Sekolahnya gimana di sekolah? Ya Ramadan. lancar sih Pak, tapi ya ada sedikit permasalahan nih Pak. Oh gitu. Apa nih permasalahannya? Bisa cerita toh? Iya, permasalahannya itu ada ini loh Pak, siswa-siswa saya itu tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran itu beberapa anak itu justru mengganggu temannya, tidak fokus mengikuti pembelajaran saya gitu Pak. Boleh nih. Oke, jadi pada acara ini ya, pada kegiatan kali ini kira-kira Bu Esti bisa menyampaikan nggak apa sih yang ingin Bu Esti peroleh setelah kita ngobrol-ngobrol kali ini? Ya, harapan saya setelah perbincangan ini saya dapat menemukan solusi, kemudian mendapat pencerahan bagaimana agar anak-anak atau siswa saya itu dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu bisa fokus gitu. Dalam belajar gitu ya.
Iya, dalam Oh, pembelajaran. iya. Bu Mesti, emang Kak, masalah ini udah lama atau baru-baru aja muncul nih, Bu? Ya, sebenarnya masalah ini kadang-kadang itu ya Pak. Apa? Kadang-kadang jadi ketika saya mengajarnya kurang persiapan itu ya. Ketika saya jadi kemarin kan sedang banyak tugas lain gitu Pak. Sehingga kalau biasanya RPP-nya misalnya sesuai dengan RPP, misalnya menggunakan video pembelajaran atau ada proyek tertentu, ada permainan itu anak-anak itu lebih bisa mengikuti. Tapi karena kemarin banyak tugas dan meninggalkan anak-anak itu kadang Oh, ditinggalkan juga. Jadi saya itu pembelajarannya ya hanya fokus fokus materinya sampai mana dan bagaimana menyelesaikan materi itu dengan lebih banyak berceramah gitu. Sehingga anak-anak itu mungkin di awal-awal pembelajaran itu masih bisa fokus gitu ya. Saya sendiri juga masih semangat ketika awal pembelajaran. di pagi gitu gitu. Pagi kan masih semangat itu, Oh, masih iya. semangat, masih full baterainya itu masih full. Kalau sudah eee, jam-jam gitu kira-kira sudah berjalan 30 menit gitu ya ketika saya membahas tentang materi yang ada karena saya tidak menyiapkan video pembelajaran, tidak ya saya full ceramah di situ. Kemudian anak-anak saya suruh mengerjakan biasalah LKS gitu ya Pak. LKS. Itu anak-anak itu ya ketika saya menerangkan itu ya yang belakang-belakang itu uh, ribut Rame itu, berbicara iya. dengan temannya ya nanti diingatkan ya mau Hmm. lagi ikut pembelajaran fokus nanti sudah hilang konsentrasi lagi udah apa ya mungkin karena tidak menarik apa ya Pak jadi nggak fokus karena saya Heeh. sendiri juga nggak menarik dan juga mungkin karena saya juga sudah mulai lelah dengan apa ya tugas-tugas yang lain jadinya anak-anak itu ya mungkin kalau saya dari hatinya juga sedang tidak enak mungkin kalau secara orang Jawa itu numus gitu ya anak-anak Iya. juga merasa Iya. tidak respect dengan kita Iya, gitu. iya sih, Bu. Jadi untuk kali ini banyak sekali nih, karena kesibukan, karena situasi yang lain, akhirnya anak-anak jadi kurang maksimal dalam belajar. Atau awal-awal udah semangat nih, tapi nanti Iya, kedua, tiga, kadang-kadang ada yuk gimana ya istilahnya yang ngantur gitu ya. Karena ya, iya. Nah, kalau untuk kebiasaan hari-harian itu, kalau jenengan dapat masalah kayak gini, ini kan tentu udah pernah dong mendapati permasalahan yang kayak gini. Kira-kira yang Ibu mesti lakukan apa? Mengatasinya? Ya mungkin sih rencananya apa ya solusinya itu mungkin karena tadi kan saya ketika anak-anak tidak mau mendengarkan saya atau ketika saya menerangkan itu tidak fokus ke saya karena mungkin saya hanya apa ceramah saja gitu ya Pak tidak memakai alat peraga atau media yang bisa memfokuskan perhatian anak-anak mungkin bosan juga kalau hanya melihat saya yang tidak menarik ini di depan gitu ya jadi rencana saya sih mungkin lebih ke dengan ini ya Pak media yang bermacam-macam mungkin dengan Iya. media pembelajaran yang lain gitu ya dengan video pembelajaran yang menarik atau mungkin juga bisa dengan permainan yang diselipkan dalam pembelajaran jadi itu sih Pak. Kayak ini, kalau permainan berarti di tengah-tengah pembelajaran gitu. Ya mungkin ketika pembelajaran itu mungkin menggunakan pos-pos gitu, nanti berkompetisi Oh, antar kelompok gitu kan mungkin heeh. anak-anak lebih fokus dengan kelompoknya dan fokus berkompetisi gitu dan Iya. hadir di dalam mempelajari materi-materi yang ada dengan kelompoknya gitu. Banget Bu, solusinya. Kira-kira yuk eh, ada yang lainnya nggak? Atau cukup kayak gini aja nih? Kalau jenengan punya bayangan lain, pernah nggak tentang baca atau gimana gitu? Mungkin selain itu juga
ketika anak-anak sudah mulai tidak fokus dengan pembelajaran, karena walaupun di kelompok-kelompok kemudian sudah ada permainan itu juga tetap anak-anak pasti ada yang tetap tidak fokus Pak ya. Mungkin saya mencoba untuk menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran ketika anak-anak sudah mulai tidak fokus, sudah mulai lelah atau ngantuk, itu diajak ice breaking, diajak semangat atau diajak senam-senam yang pendek-pendek itu gitu Pak. Masih biar mengembalikan semangat anak lagi gitu gitu. Iya. Nah ini Bu, emang di sekolah Bu ada nggak guru yang ada orang yang ingin libatkan kira-kira untuk membantu agar supaya kelasnya bisa hidup? Kalau di sekolah ya mungkin lebih ini ya, kalau yang melibatkan orang lain itu ya mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, diskusi mungkin ada yang pernah punya taktik baik tentang pembelajaran yang menyenangkan gitu, sehingga saya bisa langsung power gitu ya, bisa belajar dari beliau yang mungkin sudah punya pengalaman pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan juga membuat siswa itu bisa fokus dalam pembelajaran gitu. Nah, saling berbagi gitu nih supaya nanti kegiatannya bisa nyaman, bisa enak. Terus kira-kira Bu, untuk menjalankan rencana tadi, jenengan mau mulainya kapan kira-kira? Untuk rencana aksi ini ya tentu secepatnya ya Pak. Ini sebelumnya sih saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya dulu, sehingga agar rencana aksi itu bisa terlaksana ketika saya tidak terbebani oleh tugas-tugas yang lain, jadi saya bisa fokus ke pembelajaran di kelas gitu. Banyak banget sih jenengan tugas saya itu. Iya, memang karena tugasnya yang banyak itu kadang-kadang kita mengabaikan anak ya. Iya, kita memang harus tunggu seperti yang jenengan sampaikan tadi, menyelesaikan tugas dulu, nanti tugas kita selesai kita fokus bisa dalam pembelajaran gitu. Nah, gimana nih Bu, terus dari percakapan kita tadi kira-kira yang bisa Ibu simpulkan untuk memaknai yang sudah kita lakukan apa? Ya tadi dari permasalahan saya ketika siswa-siswa saya itu tidak fokus dalam pembelajaran, rencana saya tadi yang pertama saya juga harus fokus di media pembelajarannya ya, karena terpecah-pecah dengan pikiran tentang tugas yang lain. Jadi yang pertama saya harus menyelesaikan tugas-tugas itu dulu, yang lainnya setelah itu saya harus mengembangkan pembelajaran yang lebih mengaktifkan anak, mungkin dengan kegiatan kelompok, kemudian selain itu juga dengan variasi media pembelajaran, dengan alat peraga dan juga dengan video-video pembelajaran yang menarik. Kemudian selain itu juga menggunakan ice breaking di sela-sela pembelajaran untuk mengembalikan fokus anak dalam mengikuti pembelajaran. Itu Pak. Ternyata Bu Ngesti sudah mampu menyelesaikan masalahnya. Semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih Pak Bayu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya juga dapat ide lagi nih Bu, jadi kan setelah Ibu tadi punya berbagai macam solusi sendiri, malah saya juga bisa mendapatkan ide-ide baru dari Ibu tentang pembelajaran ini bisa maksimal, tidak hanya semangatnya di depan, di akhir malah ngeluh tadi seperti itu sampaikan, dari ice breaking dengan memberi pembelajaran yang menyenangkan dan menampilkan berbagai media pembelajaran. Ya Bu, terima kasih atas kegiatan di hari ini, luar biasa. Semoga nanti dalam kegiatan pembelajaran kelas Bu Ngesti bisa baik dari awal sampai akhir, pembelajaran bisa tercapai dan pasti nanti merasakan tugas. Demikian Bu, terima kasih ya Bu ya.
Terima Ya, kasih juga Pak atas waktunya, Mbak Bayu. Terima kasih. sama-sama Bu. Oke, baik Pak Bayu, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Lega Bu, akhirnya saya mampu melewatinya walaupun kayaknya kurang maksimal sih, tapi ini sudah menjadi pijakan terbaru bagi saya. Makasih Bu Ngesti, makasih Bu Siti yang sudah mau. Oke Pak, dari coaching tadi nih Pak, indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak kembangkan tadi, bagaimana nih? Sudah tercapai belum? Saya tadi ambil dua gitu, kehadiran penuh. Saya udah berusaha untuk eh, antusias nih dalam mendengarkan coaching juga sama Bung Esti juga alhamdulillah mau terbuka, mau bercerita dengan luar biasa sehingga saya rasa apa yang sudah saya lakukan tadi sedikit banyak sudah mampu untuk um, menggapai tujuan saya tentang indikator tadi yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Iya, iya Pak. Tadi dari hasil observasi saya juga, indikator yang ingin dicapai Pak Bayu, ketercapaian dari tujuan pengembangan, indikatornya itu kan tadi Pak Bayu menyampaikan, coach itu antusias dalam bercerita, terus juga tidak malu, dan dari coaching tadi juga, Bung Esti, dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Bayu ajukan, Bung Esti itu antusias ya untuk apa ya, memaparkan permasalahan yang dia hadapi, dan juga tidak malu ya menyampaikan apa yang sebenarnya permasalahan yang dihadapi, sampai akhirnya karena antusias dan tidak malu tadi bisa memunculkan ide-ide baru, ide-ide yang sebenarnya itu terpendam di dalam diri Koji tersebut. Baik, sudah sesuai ya Pak ya. Nah, sekarang nih Pak, kan sudah ini dua kompetensi yang ingin Bapak Iya, iya. kembangkan itu kan sudah tercapai. Heeh. Untuk kedepannya, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi? Iya Bu, untuk yang ke depan saya ingin belajar tentang membuat sebuah pertanyaan yang berbobot tapi bisa spontan gitu. Karena memang ini tantangan yang luar biasa di situ di membuat pertanyaan berbobot ini. Bisa spontan, gimana bisa membuat eh, yang kita coaching tadi itu bisa lebih terbuka lagi orang. Mungkin gitu sih Bu. Oke, jadi kedepannya ingin mengembangkan kompetensi apa tadi Pak? Yang Menggali membuat ide, pertanyaan iya, berbobot. dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Iya, ya Pak ya. Iya, semoga kedepannya bisa ya Pak ya mencapai semua kompetensi tersebut. Baik, Bung Esti, Pak Bayu, selesai sudah latihan coaching kita pada sesi ini. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Maka dari itu kita akhiri sesi ini dengan tepuk tangan bersama.